Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ke pertanyaan yang pertama, yaitu faktor sosial seperti apa yang mempengaruhi kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Jadi faktor sosial yang mempengaruhi KDRT atau kekerasan di dalam rumah tangga yaitu meliputi pertama, budaya patriarki, yang mana lelaki ditempatkan sebagai penguasa dalam keluarga, yang sehingga menyebabkan ketidaksetaraan gender dan memungkinkan kekerasan sebagai kontrol terhadap pasangan. Kemudian yang kedua yaitu campur tangan keluarga dalam urusan rumah tangga, juga seringkali memicu konflik dan memperburuk situasi. Kemudian norma sosial yang mewajarkan kekerasan atau menganggapnya sebagai masalah pribadi dapat membuat pelaku merasa tidak tertekan untuk bertindak. Jadi di sini perlunya ada norma-norma sosial yang mengatur tentang atau lebih sebagai kontrol sosial dalam tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Nah, kemudian pertanyaan kedua yaitu apakah ada regulasi khusus yang mengatur tentang perlindungan pembantu rumah tangga, mengingat banyak sekali kekerasan yang dilakukan majikan di luar negeri dalam pembantu rumah tangga dari Indonesia dan belum ada regulasi terkait hal tersebut yang disahkan dalam prolegnas saat ini. Nah, jawaban dari peraturan atau regulasi terkait dengan pembantu ke rumah tangga. Nah, terkait dengan itu, perlindungan terhadap pembantu rumah tangga atau PRT di Indonesia masih sangat memerlukan pengaturan yang lebih komprehensif, terutama terkait kekerasan terhadap pembantu rumah tangga baik dalam negeri maupun di luar negeri. Saat ini, rancangan undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga sedang dalam proses pembahasan dan diharapkan dapat segera disahkan. Rancangan undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga sebenarnya sudah masuk dalam prolegnas sejak tahun 2004, tetapi sampai saat ini rancangan undang-undang terkait dengan perlindungan pekerja rumah tangga itu belum disahkan. Nah, kemudian pertanyaan ketiga yaitu bagaimana dinamika dalam rumah tangga dapat mempengaruhi kecenderungan individu untuk terlibat dalam kejahatan. Nah, dinamika dalam rumah tangga yang memiliki peran individu dalam membentukkan kepribadian dan perilaku individu, termasuk kecenderungan untuk terlibat dalam kejahatan, pola asuh yang penuh kekerasan, kurangnya kasih sayang. Kasih sayang dimaksud kasih sayang dalam rumah tangga atau dalam orang tua juga berperan, serta ketidakharmonisan dalam keluarga dapat memicu terjadinya stres, frustasi, dan rasa tidak aman kepada individu, yang kemudian meningkatkan risiko perilaku yang menyimpang, sehingga anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan dengan kekerasan atau pengabaian cenderung meniru perilaku agresif dan mencari pelampiasan di luar rumah, termasuk melalui tindakan kriminal. Dengan demikian, kondisi rumah tangga yang tidak stabil menjadi salah satu faktor utama yang dapat memenuhi kecenderungan seseorang untuk terlibat dalam kriminal. Kemudian pertanyaan yang keempat yaitu apakah hukum di Indonesia cukup melindungi pasangan yang menikah dengan warga negara asing dari kekerasan dalam rumah tangga, dan bagaimana prosedur hukumnya melaporkan kasus kekerasan dalam situasi tersebut. Nah, jawaban dari pernyataan tersebut yaitu hukum di Indonesia cukup melindungi pasangan yang menikah dengan warga negara asing dari tindak kekerasan dalam rumah tangga melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga atau Undang-Undang PKDRT yang berlaku bagi semua orang di Indonesia tanpa memandang kewarganegaraan. Jadi, korban KDRT
baik warga negara asing atau warga negara Indonesia sendiri dapat melaporkan kejadian tersebut atau kekerasan tersebut kepada kepolisian atau unit pelayanan perempuan dan anak atau PPA, serta meminta perlindungan ke lembaga terkait perlindungan saksi dan korban. Jika pelaku adalah warga negara asing, maka proses hukum tetap mengikuti hukum yang ada di Indonesia dan pelaku dapat dikenakan sanksi pidana sesuai Undang-Undang PKDRT atau KUHP atau hukum yang berkaitan dengan tindak kekerasan di dalam rumah tangga atau perlindungan anak atau pemeliharaan perempuan dan anak. Jadi langsung saja ke pertanyaan yang kelima, yaitu apakah pemerkosaan dalam rumah tangga atau marital rape dalam konteks ini merupakan suatu tindak kejahatan? Karena jika merujuk dari beberapa orang yang menggunakan dalil agama mengatakan sebagai perempuan terhadap marital rape, yaitu dengan mengatakan bahwa kewajiban seorang istri adalah melayani suaminya dalam lingkup domestik. Nah, jadi pemerkosaan dalam rumah tangga atau marital rape dapat dianggap sebagai tindak kejahatan meskipun di Indonesia belum secara eksplisit mengatur terkait hal tersebut dalam konteks perkawinan. Nah, merujuk pada pasal 28 KUHP mendefinisikan pemerkosaan sebagai tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa seseorang untuk bersetubuh, namun lebih fokus pada hubungan di luar perkawinan. Meskipun demikian, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga atau Undang-Undang PKDRT mencakup kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga, termasuk pemaksaan berhubungan seksual yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau terhadap pasangan. Kemudian pertanyaan yang terakhir, yaitu bagaimana faktor psikologis mempengaruhi kekerasan dalam rumah tangga sehingga menyebabkan terjadinya kejahatan. Jawabannya, jadi faktor psikologis memainkan peran signifikan dalam memicu kekerasan dalam rumah tangga. Kondisi psikologis yang buruk, kemudian seperti masalah emosional, gangguan mental, misalnya gangguan kepribadian, antisosial, dan ketidakstabilan emosi juga dapat menjadi pemicu tindakan kekerasan atau menjadi pemicu seseorang untuk melakukan kejahatan.